bahasa anak Kusmeti yang diampu oleh ibu dosen, yaitu Ibu Dorlinca Simatupang dengan Ibu Nisa Hidayat. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar siswa di kelas. Media ini bisa berupa buku ataupun perangkat alat elektronik. Dalam pengertian lain, media yang digunakan dapat membantu anak untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, dan media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Selanjutnya ada fungsi dari media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran ini adalah agar dapat menjelaskan secara lebih sederhana dari suatu materi yang sulit dipahami, dan juga dengan menggunakan materi atau ucapan verbal saja. Sekian dari saya mengenai media pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada jadi pengertian perkembangan dan bahasa ini merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Dan pengembangan bahasa ini dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Dan pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini ini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baru sini adanya. Cara permainannya itu nanti Sophia menempelnya buah durian sama buah pisang ke si ini buah apa tadi? Buah durian. Nanti Sophia mencari huruf dan menyusunnya ke sini. Oke? Udah ngerti? Udah. Matikan dulu. Kalau Sophia udah ngerti sekarang yang kakak instruksikan tadi, kakak suruh sekarang Sophia melakukannya. Ini sama ini. Sudah. Cari hurufnya. Huruf apa nih? Oke. Baru huruf apa lagi? Huruf apa? Huruf apa, Sophie? R. Oke. Huruf R. Oke. Huruf apa lagi? Itu huruf I. Oke. Cari lagi. Huruf apa yang kurang lagi? Huruf apa?
huruf apa itu? N. Coba Sophie baca. Du, ri, an. Bilang Durian. Oke, pintar. Nah, sekarang Sophia sudah ngerti kan cara bermainnya tadi? Oh gitu, udah. Jadi Sophia sudah mengenal huruf. Oke. Sekarang kita menutup hasil permainan kami ini. Bye bye. Bye dulu. Bye bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitif dan bahasa. Yang seperti yang kita ketahui bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa dikarenakan karena masa kanak-kanak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling tepat. Masa kanak-kanak sering disebut sebagai golden age atau masa keemasan. Yang pertama itu kognitif. Perkembangan kognitif anak usia dini meliputi bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Perkembangan aspek penting pada anak yaitu pengetahuan, kemampuan mengatasi masalah, dan watak yang akan membantu mereka untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Selanjutnya tahapan kemampuan kognitif anak ada 4. Yang pertama tahap sensor motor terjadi pada usia 2 tahun. Tahap pra-operasional terjadi pada 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional formal terjadi pada usia 11 tahun. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak usia dini meliputi 4 pengembangan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat pengembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh pengembangan yang optimal. Ada 2 kategori dalam keterampilan bahasa, yaitu keterampilan bahasa reseptif dan keterampilan bahasa produktif. Nah, yang terjadi pada anak itu keterampilan bahasa reseptif, yaitu anak menerima dan setelah dia menerima, dia menceritakan kembali apa yang dia terima pada saat guru menceritakan atau mendongeng di depan. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai aspek perkembangan anak, yaitu dalam aspek sosial emosional dan fisik motorik. Nah, dalam aspek sosial emosional, anak terlihat sangat senang dalam menyusun kalimat yang ada pada papan kata tersebut yang bergambar buah durian. Dan anak dapat menyusun huruf-huruf yang akan menjadi kata atau kalimat durian. Dalam aspek fisik motorik, anak menggunakan kedua tangannya untuk menyusun huruf-huruf menjadi kata durian di papan kata tersebut. Jadi, aspek dalam perkembangan ini yaitu untuk bisa mengembangkan bahasa dan keterampilan membaca pada anak usia dini. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sondang Silalahi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu aspek seni dan nilai agama dan moral pada media papan kata. Yaitu yang pertama ada aspek seni, yaitu dimana ketika anak menempelnya, disitulah terdapat seni yang dimiliki anak. Dan melalui media ini, anak juga dapat mengetahui bagaimana membuat kerajinan seperti papan kata tersebut. Yang kedua yaitu ada nilai agama dan moral. Pada agamanya yaitu dimana pada papan kata kami menggunakan subtema buah-buahan, yaitu kita tahu buah-buahan itu ciptaan Tuhan dan kita dapat
memberitahu kepada anak tersebut bahwa buah-buahan itu ciptaan Tuhan. Yang moralnya itu di mana anak akan merawat tanaman buah-buahan seperti yang ada pada papan kata, yaitu buah durian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.